memberikan pelajaran kesehatan dengan judulnya, "Kok saya bisa kena COVID sih?" Ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya judul ini Ibu Pendeta terilhami oleh karena beberapa anggota jemaat kita saat ini sedang terpapar COVID-19 seperti itu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama apa sih virus COVID-19 itu, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk kita supaya kita tidak terpapar COVID-19 ya. Seperti kita ketahui ya bahwa virus COVID-19 ini adalah penyakit yang menular ya. Yang menular yang disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. Nah, ini pertama sekali diketahui ini adalah di Wuhan, Cina, yaitu di Desember 2019. Sehingga penyakit COVID ini disebut dengan penyakit COVID-19 ataupun COVID-19. Nah, virus ini pertama sekali diketahui adalah sebagai the Severe Acute Respiratory Syndrome. Sindrom akut respiratori yang berat ya. Ibu Pendeta ingat sekali waktu pertama sekali virus COVID-19 ini di bulan Desember 2019. Seperti apa sih virus ini ya? Kalau kita lihat-lihat waktu itu masih di luar negeri, di Cina ya, banyak sekali begitu kena terpapar virus COVID ini ya, pasien-pasiennya banyak yang meninggal. Kemudian waktu itu Ibu Pendeta ingat waktu itu di Italia. Wah, di Italia banyak sekali setiap hari itu mereka menguburkan mayat-mayat. Seram sekali waktu itu kalau kita ingat-ingat 2019. Nah, waktu itu kita mungkin hanya melihat dari TV ya. Itu mah cuma sampai di luar negeri aja, belum nyampe di Indonesia. Nah, akhirnya orang Indonesia yang pertama sekali itu ada 3 orang waktu itu. Kalau kita lihat di televisi ya, seorang ibu dan 2 orang anaknya kalau tidak salah itu mereka dari Jepang apa dari mana. Akhirnya sampai di Indonesia mereka menularkan virus COVID, kemudian mereka diisolasi. Nah, jadi virus COVID yang waktu pertama sekali ini adalah virus yang sangat ganas sekali ya. Namanya juga generasi pertama. Banyak orang-orang yang dari luar negeri ya, kemudian mengikuti acara kumpul rame-rame, kemudian mungkin terpapar virus COVID-19, sesak napas, kemudian pasiennya langsung meninggal. Nah, kita ingat nggak waktu berita pertama itu di Bandung, waktu itu ada gereja apa ya, saya lupa. Nah, gereja itu waktu itu adalah di mana pendeta-pendetanya itu baru menghadiri ada acara pertemuan di luar negeri, di Israel apa di mana ya, seperti itu. Ada pendeta-pendetanya yang udah tua ya menghadiri, kemudian mereka pulang dari luar negeri sampai di Bandung, mereka mengadakan pertemuan yang menghadiri banyak orang. Dan dari pertemuan itu akhirnya banyaklah anggota jemaatnya yang terpapar COVID-19. Dan yang sangat sedih sekali adalah bahwa yang pendeta-pendeta tua, yang senior-senior itu yang pergi ke luar negeri itu pada akhirnya yang terpapar COVID-19 meninggal dunia ya, seperti itu. Jadi waktu di awal-awal virus COVID ini sangat sekali menakutkan. Oleh kenapa? Karena ini sesuatu virus yang baru seperti itu ya, sesuatu virus yang baru. Kemudian dokter, kemudian perawat dulu waktu sekolah itu tidak pernah diberikan pelajaran apa COVID-19 itu, bagaimana mendiagnosa, bagaimana mengobati. Terus tiba-tiba kita harus kerja, kita harus berhadapan dengan virus COVID-19 yang dimana kita ketahui ini virus ini sangat mematikan. Waktu di awal-awal belum ada vaksin, belum tahu sistem virusnya seperti ini ya. Kemudian
Kalau orang yang terpapar virus COVID-19 ini mengalami gangguan sistem pernafasan. Kemudian kalau di ronsen, gambaran ronsennya itu putih semuanya. Beda dengan kalau gambaran ronsen infeksi bakteri atau pneumonia lainnya. Ini putih. Wah, saya ingat sekali waktu itu ya, kami juga dokter belajar bagaimana ini cara melihat, mempelajari bagaimana lihat di ronsen melihat virus COVID di gambaran chest X-ray-nya ataupun di ronsen ya. Belajar juga, tetapi kita kurang pahami ya, namanya juga ini sesuatu yang baru. Kemudian kita berada di suatu situasi yang sangat mencekam ya. Kemudian kalau orang yang sudah kena gagal napas, kena pneumonia, akhirnya gagal napas. Kalau gagal napas, akhirnya ujung-ujungnya adalah meninggal. Nah, waktu pertama virus COVID-19 ini ada di Indonesia ya, waktu itu ingat nggak kita waktu itu lockdown, katanya 2 minggu pertama. Semua pabrik-pabrik tutup, semua perusahaan-perusahaan tutup, semuanya berada di rumah. Kemudian yang pergi kerja ke rumah sakit itu hanyalah kami pegawai rumah sakit, dokter dengan perawat. Kemudian yang dokter-dokter yang tua-tua juga disuruh istirahat, jangan praktek, karena nanti ini kalau di tempat yang orang-orang yang sudah tua, virus ini ganas, berbahaya. Jadi kami yang dokter-dokter muda harus masuk kerja. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, saya langsung saya menangis sedih ya, setiap berangkat kerja, karena yang saya kan selalu harus jaga di emergensi ya. Saya tiba-tiba waktu itu merasa pada satu titik, Tuhan, inilah resiko menjadi seorang dokter di saat ada virus yang sangat mematikan ini ya. Semua orang selamat, semua orang berada di rumah, tetapi saya harus berangkat dari rumah, berangkat menuju ke rumah sakit. Nah, karena waktu di awal-awal itu setiap tenaga kesehatan yang mendapatkan virus COVID-19 ujung-ujungnya adalah berakhir pada kematian ya, baik dokter sama perawat. Itulah di awal-awal kejadian adanya virus COVID-19. Tetapi setelah sekian lama ya, virus COVID-19 ini bermutasi ya, bermutasi. Kenapa? Karena sifat virus itu adalah supaya dia bisa tetap bertahan, tetap ada di dunia ini, dia harus bermutasi menjadi generasi yang baru ya. Saya kurang ingat waktu pertama itu namanya memang virus COVID. Kemudian dia bermutasi menjadi Delta. Nah, waktu varian Delta ini juga justru Delta itu lebih banyak korban yang kena ketimbang varian yang pertama. Kalau yang varian pertama itu yang mematikan juga, tapi tidak banyak orang yang korban ya. Kalau yang Delta itu benar-benar saya merasakan, aduh, ini apa? Kalau selama ini mungkin lihat di TV ya, lihat di TV bagaimana korban perang. Nah, waktu kerja di UGD itu baru betul-betul dirasakan. Kerja di UGD seperti korban perang ya, tempat tidur penuh semua, kemudian di luar itu semua pasien-pasien yang kena COVID semua berbaring ditambahin ya. Kadang-kadang kita juga mau periksa pasien sampai di depan pintu UGD, sampai di parkiran, nggak ada tempat untuk memeriksakan pasien COVID-19 seperti ini ya. Kadang-kadang juga sudah datang dengan mobil, Bu, tolong lihat ini pasiennya. Mau di mana kami mau melihat pasiennya ya? Sedangkan fasilitas ICU penuh, ruangan penuh, dan yang paling menyedihkan adalah kami juga tenaga kesehatan sudah capek, sudah stres. Itulah di awal-awal. Kemudian setelah varian Delta, virus COVID ini menjadi varian Omikron, ya seperti itu Omikron. Nah, Omikron ini dia lebih ringan lagi ya, beda dengan varian Delta. Nah, sekarang
virus Omikron ini bermutasi lagi menjadi varian BA4 dengan BA5. Nah, kita nggak tahu apakah setelah varian BA4 apa BA5 ini menjadi varian yang baru lagi, kita tidak tahu. Tetapi sifat dasar dari virus ini, dia akan bermutasi menjadi generasi virus yang sama namanya virus COVID juga, menjadi nama yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota jemaat yang saya kasihi, ya sesuai dengan judul khotbah yang saya bawakan adalah kok bisa sih saya terkena COVID-19 ya. Terus terang juga kami waktu di varian Delta juga tidak terpapar, tetapi kami satu keluarga terpapar juga waktu itu di varian Omikron ya, seperti itu. Syukur masih terpapar di varian Omikron, gejalanya ringan seperti batuk flu ya. Waktu itu varian Omikron itu kan rata-rata rakyat Indonesia kan sudah divaksin primer ya, vaksin pertama dengan yang kedua. Nah sekarang variannya lebih ringan lagi, sama seperti flu, dan memang target dari gejala COVID ini nanti dia akan sama seperti gejala-gejala flu ringan seperti biasa. Nah jadi pada hari Sabat ini Ibu Pendeta akan memberikan pelajaran tentang mata rantai infeksi COVID-19 ya. Namanya juga mata rantai ya, artinya ini rantai. Nah, ini adalah suatu proses bagaimana infeksi COVID-19 itu terjadi ya. Kalau di salah satu rantai ini putus, tentu rantainya tidak jadi. Kalau rantainya tidak jadi, maka proses infeksi tersebut tidak jadi. Nah, jadi untuk terjadinya suatu infeksi COVID-19 harus ada keenam unsur ini. Yang pertama adalah agent ya. Agent ini artinya penyebab penyakit COVID. Yang kita ketahui adalah bahwa penyakit COVID ini penyebabnya adalah virus ya, dia bukan bakteri. Dia penyebabnya virus. Itu sebabnya kalau kita terpapar virus COVID, kita diberikan obat antivirus, bukan diberikan obat antibiotik ya, kecuali ada infeksi sekunder. Nah, sifat virus ini dia nggak bisa hidup kalau dia tidak numpang di tubuh manusia. Contoh, kalau misalnya ada virus COVID di udara, dia mungkin bertahan hidup, tapi lama-lama nanti dia akan mati. Contoh ada virus COVID, dia berada di permukaan meja makan kita, ya. Mungkin dia akan ada, tapi nanti lama-lama dia akan mati. Tetapi kalau virus ini berada di tubuh manusia, maka dia bisa bertahan hidup, bahkan dia bisa bereplikasi. Itu sebabnya virus COVID ini dia membutuhkan yang namanya reservoir, tempat menumpang dia hidup supaya dia tetap hidup. Nah, bagaimana virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita? Virus ini masuk melalui tubuh kita, yaitu melalui selaput lendir mulut, hidung, sama mata kita. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa mulut, hidung, sama mata kita itu adalah tempat masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh kita. Kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka virus ini bisa tetap bertahan hidup kalau dia tidak diberikan obat antivirus ya. Tapi kalau diberikan obat antivirus, virusnya akan mati. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, ke manusia, melalui saput lendir mulut, hidung, mata, kemudian dia bisa menginfeksi orang lain, harus ada pintu keluarnya, namanya portal of exit ya. Kalau misalnya pintu keluarnya lewat mana? Dia lewat tubuh kita. Contoh, virus itu udah masuk di tubuh Ibu Pendeta, masuk melalui mulut, hidung, mata Ibu Pendeta. Ibu Pendeta bisa menularkan kepada Pak Pendeta, tentu harus ada pintu keluarnya juga dari tubuh Ibu Pendeta. Lewat mana virus itu keluar?
dari tubuh Ibu Pendeta? Ya lewat mulut, hidung, sama mata Ibu Pendeta lagi. Masuk lagi ke Pak Pendeta melalui mana? Melalui mulut, hidung, matanya Pak Pendeta ya. Kemudian masuk ke gambar yang ini, model of transmisi. Artinya model of transmisi ini adalah cara penularan. Di awal-awal virus COVID yang sangat menakutkan ini, dunia juga nggak tahu gimana sih cara penularannya ya. Sehingga semuanya orang pakai baju hazmat full. Setiap ada pasien COVID, ingat nggak itu? Selalu di petugas kebersihannya selalu semprot-semprotkan di udara. Seolah-olah kita membayangkan virusnya itu apa? Ada terbang-terbang di udara. Padahal ya setelah lama-lama dipelajari, akhirnya WHO mengatakan bahwa cara penularan virus COVID ini adalah hanya melalui 3. Yang pertama kontak, ya, atau lewat sentuhan. Yang kedua adalah droplet. Yang kemudian adalah secara airborne. Nanti Ibu Pendeta akan jelasin ya seperti apa itu kontak, kemudian cara droplet. Nah, kemudian setelah cara penularan, dia bisa menginfeksi orang lain, tentu melalui pintu masuk orang lain, yaitu pintu masuknya lewat mana? Mulut, hidung, mata. Nah, setelah dia masuk ke tubuh orang lain, ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, misalnya usianya. Anak-anak sama orang tua itu biasanya mereka lebih gampang terpapar COVID-19. Atau kalau mereka mempunyai penyakit komorbid seperti penyakit jantung, penyakit asma, diabetes ya, penyakit kanker ya, atau orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Jadi dia kalau misalnya orang udah usia kemudian dia penyakit komorbid, tentu dia lebih gampang sangat tertular dengan virus COVID-19 ini. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah bahwa yang wajib dipahami adalah pintu masuk keluar virus COVID adalah melalui mulut, hidung, sama mata kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan supaya virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita, harus kita lindungi, harus kita tutup. Bagaimana cara kita menutup mulut sama hidung? Kita bisa menggunakan masker. Ya, itu sebabnya menggunakan masker yang benar adalah bukan hanya menutup mulut aja, tapi harus menutup mulut dan hidung. Kalau hanya mulutnya doang, terus hidungnya nggak ditutup, virus COVID-nya masih bisa tetap keluar, ataupun virus COVID-nya masih bisa tetap masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya virus tersebut nggak masuk ke mata kita? Ya, kita bisa menggunakan kacamata. Nah, beruntung orang yang pakai kacamata. Kemudian kita bisa menggunakan face shield, ya, seperti itu. Nah, hanya saja pada saat kita menggunakan face shield itu lebih ke arah melindungi mata dengan wajah, ya, sehingga kalau kita memakai face shield, kita juga tetap harus memakai masker, ya. Yang sering saya perhatikan di TV-TV, wah artis-artis ini mereka rasa sudah pakai face shield, oh sudah nggak perlu lagi pakai masker. Padahal face shield itu hanya melindungi mata dan wajah, dia tidak melindungi mulut sama hidung. Sehingga kalau kita pakai face shield, kita tetap harus menggunakan masker, karena dari celah-celah face shield tersebut masih bisa masuk virus COVID tersebut. Nah, ini yang saya katakan. Setelah virus tersebut masuk ke tubuh kita ya, melalui mulut, hidung, sama mata, masuk virus tersebut ke dalam tubuh Ibu Pendeta. Terus gimana nih cara Ibu Pendeta bisa nularkan ke orang lain, ke anggota jemaat, atau ke orang-orang lain yang berada di rumah? Yaitu cara penularannya yang pertama adalah kontak, kemudian droplets, kemudian dengan cara airborne ya. Ini kalau airborne itu biasanya kalau melakukan tindakan-tindakan yang resiko tinggi, yang
kalau melakukan tindakan risiko tinggi, ya, misalnya di nebu pasien asma. Nah, itu ternyata pasien asmanya ada kena virus COVID tuh. Ya, itu biasanya virusnya bisa terbang-terbang ke udara. Nah, itu sebabnya orang-orang yang terpapar COVID kemudian harus dilakukan tindakan nebu, biasanya dilakukan di ruangan tekanan negatif, ya, di ICU isolasi. Jadi begitu dia hirup pada saat di nebu, ya, kemudian dengan secara sistem dia akan tarik udaranya, ya, tarik udaranya yang mungkin mengandung virus. Kemudian setelah ditarik ada sinar UV, dimatikan virusnya, kemudian dikeluarkan ke udara. Itu biasanya tekanan negatif. Ini tindakan-tindakan yang resiko tinggi. Nah, biasanya kalau tindakan-tindakan resiko tinggi, maka tenaga-tenaga kesehatan mereka harus menggunakan masker, tapi bukan masker yang seperti ini lagi. Karena tindakan-tindakan yang resiko tinggi itu dia partikelnya kecil-kecil sekali, ya, di bawah 5 mikron, sehingga harus menggunakan masker N95. Nah, ini kalau penularan secara kontak, ini biasanya tangan kita. Kalau misalnya penularan secara droplet, ini kita bicara, batuk, bersin, bernyanyi tanpa menggunakan masker. Ini contoh cara penularannya. Misalnya bagaimana cara penularan melalui kontak atau sentuhan. Contohnya, kita menyentuh permukaan yang tanpa kita sadari, ternyata ada virus COVID-19, contohnya meja, kursi, lantai, ya, kemudian mungkin di komputer kita, di meja kita, ya, kita sentuh dengan tangan kita, kemudian kita lupa cuci tangan, ya, kemudian kita pegang mulut, hidung, sama mata kita. Padahal kita ketahui, kita pelajari tadi, ya, bahwa mulut, hidung, sama mata kita itu adalah tempat masuk keluar virus COVID-19. Itu sebabnya, ya, Ibu Pendeta juga selalu bilang kepada seluruh karyawan-karyawan, jangan pernah menyentuh mulut, hidung, sama mata kita dengan tangan kita ini tanpa kita memastikan bahwa tangan kita ini sudah dicuci bersih, ya. Kemudian bagaimana cara penularan melalui kontak? Tidak mencuci tangan sebelum makan, ya. Rupanya tangan kita ini kotor. Sementara kita makan, wah, masuklah virus tersebut melalui mulut kita, karena kan mulut kita ini kan tempat keluar masuknya virus, ya. Atau kemudian kita bagus nih pakai APD, tapi rupanya kita lupa cuci tangan. Tangan kita ini sudah kotor, sudah megang sana, megang sini, lupa cuci tangan, terus kita pakai masker kita, sama aja. Masker kita ini terkontaminasi dengan tangan kita yang kotor ini. Kemudian menyentuh, ya, itu sebabnya kalau secara prosedur, kalau kita pakai masker nggak perlu sentuh-sentuh masker kita ini, apalagi menyentuh masker yang di bagian depan ini. Oleh karena masker yang di bagian depan ini adalah kotor, ya, seperti itu. Jangan kita sentuh-sentuh dengan tangan kita. Boleh sih kita sentuh-sentuh, tapi jangan lupa setelah kita sentuh kita harus cuci tangan kita, ya. Ataupun secara kontak ini menyentuh mulut, hidung, mata kita dengan tangan yang sudah terkontaminasi virus 19. Oleh sebab itu, pastikan tangan kita bersih atau sudah cuci tangan saat kita menyentuh mulut, hidung, mata kita yang merupakan pintu keluar virus COVID-19, ya. Jadi bagaimana cara memutuskan rantai penularan secara kontak adalah dengan cara kita melakukan cuci tangan kita. Kemudian bagaimana cara penularan virus COVID-19 melalui droplet, ya. Ini biasanya berbicara, batuk, bersin tanpa masker. Contoh, berbicara dengan orang lain sama-sama nggak pakai masker. Ternyata dia sudah terpapar virus COVID. Makan bersama sambil ngobrol-ngobrol, ya, tanpa kita sadarin, itu droplet-droplet itu keluar dari mulut kita, nempel di makanan kita, ya, nempel di orang lain. Atau tertawa bersama-sama tanpa menggunakan masker,
atau misalnya kita tidak melakukan etika batuk, kita batuk bersin sembarangan ya, kita buka masker kita atau melepas masker pada saat kita bernyanyi, sehingga memutuskan transmisi atau cara penularan melalui droplet adalah dengan cara menggunakan APD, yaitu masker dan face shield. Dan pastikan bahwa sebelum kita menggunakan APD, kita harus cuci tangan. Karena sama aja, tidak ada gunanya kalau kita pakai APD, tapi tangan kita masih kotor. Jadi tangan kita itu masih mengkontaminasi masker yang kita gunakan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah hierarchy of control COVID-19. Seperti yang saya sampaikan adalah bahwa virus ini dia akan bermutasi terus. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Memang kita berdoa bersama-sama supaya ini cepat berakhir ya. Tetapi sampai sekarang belum ada satu cara pun digunakan untuk membuat virus COVID ini tidak ada sama sekali. Tetapi ada cara yang dilakukan, bagaimana caranya supaya mengontrol COVID-19 ini ya. Kalau kita lihat bagannya ini adalah gambar kerucut. Dari atas sampai ke bawah ya. Artinya adalah bahwa usaha yang paling atas ini eliminasi, ini adalah usaha yang paling besar dilakukan. Kemudian substitusi, engineering, administrasi, dan ini penggunaan APD. Apa yang bisa kita lakukan eliminasi ya adalah pertama adalah membatasi kontak person ke person ya. Tidak berjabat tangan. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh berjabat tangan, nggak boleh bersalaman? Karena yang itu secara penelitian mengatakan bahwa tangan kita ini adalah merupakan media transmisi, media penularan. Nah, itu sebabnya ya waktu Ibu Pendeta pertama kali datang ke Bukit Zaitun, aduh bagaimana ini ya? Udah lama di jemaat-jemaat sebelumnya ataupun budaya di mana-mana kalau ketemu itu nggak pernah salam-salaman tangan. Kalau sudah dikatakan begini aja sudah ngerti, tidak mau. Tapi Ibu Pendeta pikir, aduh ini nanti kalau di Bukit Zaitun saya tidak mau salam-salaman tangan, nanti orang tersinggung atau bilang, wah nanti Ibu Pendeta tuh sombong banget sih, nggak mau berjabat tangan. Padahal Ibu Pendeta tahu, aduh ini kalau berjabat tangan ini resikonya besar ya. Kecuali kita bisa memastikan bahwa tangan kita itu selalu kita cuci tangan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara berjabat tangan yang relatif aman? Ya, kita bisa menggunakan siku kita ya, karena secara penelitian siku ini dia jumlah bakteri ataupun jumlah virusnya ini dia lebih sedikit. Nah, itu sebabnya di mana-mana kalau kita lihat membuka pintu, masuk ke sebuah mall selalu dibuat gunakan siku Anda. Bukan dibuat gunakan tangan Anda ya, karena itu sudah lewat penelitian. Itu kita lebih baik ya kalau teman-teman juga sudah ayo gunakan siku seperti ini ya, jauh relatif aman. Kemudian tidak sharing peralatan. Kemudian yang terutama adalah usaha yang paling besar harus kita lakukan adalah tidak berkumpul-kumpul ataupun tidak berkoloni. Salah satu sifat virus ini dia paling gampang sekali menyebar kalau kita itu berkumpul-kumpul. Oleh karena kenapa? Virus ini kalau kita batuk ya, dia itu bisa sampai 2 meter ataupun sampai 3 meter sama orang yang berada di depannya. Itu sebabnya pemerintah ataupun protokol kesehatan selalu bilang jaga jarak. Oleh karena kenapa? Contoh, misalnya saya ingin batuk ataupun bersin, saya bicara ya, mungkin mungkin di tubuh saya ini ada virus COVID. Tapi kalau saya jaga jarak, seandainya saya batuk bersin, kalau nggak ada orang di depan saya, pasti saya nggak bisa menginfeksi orang lain. Tapi kalau kita berkumpul satu dengan yang lainnya, dekat-dekatan, waduh, virus tersebut paling senang sekali dan gampang sekali penularannya
satu dengan yang lain, apalagi misalnya berada di suatu ruangan yang ventilasinya tidak bagus, artinya pertukaran udaranya tidak bagus. Oleh karena kenapa? Satu sifat virus ini, dia kalau kena matahari dia cepat mati, ya seperti itu. Dia kena sinar UV cepat mati. Kemudian ketiga, kalau pertukaran udara sirkulasinya bagus, ya ada virus, kemudian pertukaran udaranya bagus, akhirnya virusnya ini langsung cepat terurai dia. Jadi dia langsung terurai, nggak bertahan hidup. Itu sebabnya kalau di pertukaran udara bagus dia nggak bertahan hidup. Kemudian sifat virus ini dia kalau kena dengan desinfektan, kemudian dia kena sabun, nggak usah sabun yang antiseptik, sabun yang murah-murah, sabun mandi, sabun cuci piring, dia kena virus, misalnya virus itu juga bisa mati, bisa langsung terurai karena permukaan dari virus ini adalah dari lemak, sehingga dengan sabun aja kalau udah kena sedikit aja virusnya ini langsung mati ya, langsung keok. Nah, jadi cara mengontrol COVID-19 yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak berkumpul-kumpul ataupun tidak berkoloni. Nah, kemudian kalau orang dilarang untuk tidak berkumpul-kumpul, apa dong yang harus kita lakukan? Kemudian ini kita turun akan ke bawah, ini substitusi, digantilah pertemuan-pertemuan sekarang dilakukan secara Zoom ya, semuanya jauh, relatif aman ya, walaupun ada kendala-kendalanya kalau menggunakan virtual Zoom seperti ini ya, kadang-kadang pesan yang disampaikan juga tidak bisa maksimal, ataupun kadang-kadang orang juga udah bosen Zoom terus, kapan dong pengen ketemu. Nah, kemudian cara mengontrol yang ketiganya adalah engineering, artinya adalah ini memodifikasi tempat kerja kita. Nah, contoh di mana-mana kalau ke rumah sakit mau mendaftar, ingat nggak? Itu kan selalu dikasih pembatas, ya seperti itu, dikasih pembatas. Kemudian kalau kita pergi ke mall, ya pintu masuk sama pintu keluar pasti selalu dipisahin. Kenapa? Supaya orang itu nggak saling berpapasan, nggak saling bersinggungan ya. Sehingga kalau nggak berpapasan, nggak bersinggungan itu jauh relatif aman ya. Sekarang kan dipisahin tuh jalur tangga masuk sama tangga keluar. Orang nggak boleh ketemu. Di mana-mana kalau mau ke kasir kita selalu ada pembatas. Pergi ke dokter selalu ada barriernya, ada pembatasnya yang ya supaya risiko untuk menularkan kepada orang lain itu tidak sampai, tetapi ada pembatas, sehingga pembatas tersebut memang harus dibersihkan. Nah, kemudian cara mengontrol yang dibawa setelah modifikasi lingkungan itu adalah administrasi. Ini artinya regulasi ya. Kalau misalnya contoh kita mau masuk ke rumah sakit harus cuci tangan dulu. Kita mau masuk ke Ciwok ya, itu satpamnya langsung, Bu, kalau di bagian depan ya, kalau di bagian parkir saya lihat di bagian parkir satpamnya cuma satu. Kalau di bagian depan tuh, Bu, cuci tangan dulu. Mau masuk ke Eger, Ibu silakan cuci tangan dulu. Mau masuk ke mall, mau kemana-mana semuanya cuci tangan. Oleh karena kenapa? Secara penelitian tangan kita ini merupakan media transmisi. Ya, inilah cara tempat untuk membawa penularan, sehingga di mana-mana harus diwajibkan cuci tangan. Nah, ternyata cara mengontrol COVID-19 ini dia dengan menggunakan APD adalah sesuatu usaha yang paling kecil sekali ya. Di awal-awal virus COVID-19 ini ya, semua rumah sakit teriak, tenaga kesehatan teriak, APD ya, sampai orang nyumbang APD itu banyak, berjibun-jibun. Ternyata ya setelah penelitian bukan itu yang bisa mengontrol COVID-19. Itu hanya sebagai alat pelindung diri pada saat tenaga medis tersebut berhadapan dengan pasien, merawat pasien tersebut. Tetapi cara yang mengontrol COVID-19 itu adalah dengan eliminasi ya, membatasi perkumpulan ataupun berkoloni. Nah, ini yang saya sampaikan ya, bahwa cara penularan COVID itu yang pertama adalah lewat kontak, droplet, dengan airborne. Kalau kontak biasanya adalah tangan kita ini.
yang selalu kontak ke sana kemari. Kita kerja selalu menggunakan pakai tangan ya. Dokter periksa pasien pakai stetoskop, periksa pasien-pasiennya ya. Kemudian mau periksa pasien berikutnya harus cuci tangan dulu. Ya, perawat juga habis periksa pasien di bed A, mau pindah ke bed B harus cuci tangan dulu. Jangan sampai ya virus ataupun bakteri di bed A, kemudian perawat atau dokter nggak cuci tangan, memindahkan bakteri virus tersebut ke pasien yang lain ya. Jadi tangan ini merupakan media transmisi, artinya media yang membawa kuman-kuman. Tangan itu bagaikan pistol. Mikroorganismenya adalah pelurunya. Jika tidak melakukan kebersihan tangan, maka kita itu sama seperti silent killer ya, pembunuh diam-diam. Ya, mungkin kita lihat gini, memang secara kasat mata ya kita lihat tangan kita bersih kok, nggak ada noda-noda. Tapi kalau misalnya diperiksa di mikroskop ya, ini pasti ada bakteri ataupun virusnya yang nempel di tangan kita. Sehingga tanggung jawab setiap individu untuk membersihkan tangannya. Dan kebersihan tangan merupakan pilar dalam pencegahan pengendalian infeksi. Nah, bagaimana caranya melakukan cuci tangan? Ya, cuci tangan itu ada dua. Kita bisa cuci tangan kita dengan alkohol, kita bisa cuci tangan kita dengan air dan sabun yang mengalir. Kalau cuci tangan dengan alkohol namanya hand rub. Ya, ini semua pegawai rumah sakit harus tahu karena waktu akreditasi kalau nanti surveyornya datang harus bisa nunjukin cara cuci tangan. Kalau kita dengan menggunakan alkohol, dia waktunya lebih singkat. 20 sampai 30 detik ya, karena alkohol itu dia gampang nguap seperti itu. Nah, apakah kita melakukan cuci tangan asal-asal? Bukan ya. Kita cuci tangan itu bukan misalnya permukaannya hanya begini-begini aja. Secara penelitian, kalau kita tidak melakukan 6 langkah cuci tangan yang seperti yang dikatakan WHO, itu tidak semuanya tangan kita bersih, tangan kita bebas dari bakteri virus. Jadi memang harus ada 6 langkah yang dilakukan kalau kita mau cuci tangan. Ini poster-poster cuci tangan selalu ada di mana-mana, di supermarket, di mall, apalagi di rumah sakit. Seluruh karyawan rumah sakit harus tahu cuci tangan. Yang pertama adalah kalau kita cuci tangan ya, kita membersihkan telapak tangan kita ya. Telapak tangan kita, kemudian punggung tangan kiri, kemudian punggung tangan kanan ya. Kemudian sela-sela jari ya. Kemudian buku-buku, kemudian jempol kita, ya, kemudian ujung-ujung jari ya seperti ini. Kalau Sasa anak saya cuma bisa 3 gerakan ya. Jadi cuci tangan itu juga bukan cuci tangan yang asal-asal. Harus 6 langkah cuci tangan, itu standar WHO yang betul-betul tangan kita bersih. Setelah 6 langkah, kemudian juga kita mencuci tangan dengan waktu yang cukup ya, jangan terburu-buru juga seperti itu. Dan yang paling diingat adalah pada saat kita mencuci tangan, kita tidak memakai aksesoris apapun di dalam tangan kita. Oleh karena secara penelitian bahwa aksesoris yang mungkin ada di gelang kita, ada di jam kita, atau di cincin kita itu, di situ tempat kolonisasi kuman, ya, tempat kolonisasi virus. Tidak di tempat tersebut tidak tercapai oleh sabun cuci tangan maupun alkohol. Nah, kemudian kita bisa melakukan cuci tangan itu juga bisa dengan sabun dengan air yang mengalir ya. Kalau air dengan sabun yang mengalir itu biasanya waktunya bisa lebih lama, 40 sampai 60 detik ya. Nah, ini gambar di sebelah kiri ini adalah tempat cuci tangan yang bagus ya. Ada air sabunnya, kemudian ada juga gambar bagaimana cuci tangan, kemudian yang paling penting adalah sebenarnya standar yang terbaik tempat cuci tangan itu harus ada tisu dan tempat sampah. Oleh kenapa? Kalau nggak ada tisu, nggak ada tempat sampah, kita udah cuci tangannya bersih-bersih ya, tiba-tiba nggak ada tisu, ujung-ujungnya kita juga melapnya ke badan kita. Padahal baju kita mungkin sudah terkontaminasi bakteri ataupun virus, sehingga itu juga
nggak bagus juga ya, kurang tepat, kurang berbahaya juga bagi kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Matius 15 ayat 2 juga ya, waktu waktu Yesus ada di dunia juga, mencuci tangan itu merupakan suatu adat istiadat juga ya. Dalam ayat ini dikatakan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi berarti cuci tangan itu juga sudah ada waktu zaman Tuhan Yesus berada di dunia ini. Jadi cuci tangan itu merupakan suatu adat istiadat. Apalagi di zaman pandemi COVID ini, cuci tangan ini merupakan salah satu usaha yang paling kecil yang bisa kita lakukan, tetapi banyak yang bisa kita selamatkan kalau kita melakukan cuci tangan. Nah, cuci tangan kalau di rumah sakit ada namanya 5 moment ya. Sebelum kontak dengan pasien ya, kita cuci tangan. Jangan sampai saya periksa pasien di bed A, pas periksa-periksa, saya lupa cuci tangan. Saya periksa pasien di bed B. Akhirnya saya memindahkan infeksi yang ada di bed A pindah ke bed B. Sebelum melakukan tindakan aseptik atau setelah menyentuh darah dan cairan tubuh pasien, kan di mana darah dengan cairan tubuh pasien itu adalah sumber infeksi ya. Kalau kita udah tersentuh darah, cairan tubuh pasien, kita harus cuci tangan. Ataupun setelah kita menyentuh pasien, harus kita lakukan cuci tangan. Ataupun setelah menyentuh sekitar permukaan lingkungan pasien. Atau bila tangan kita tampak kotor atau noda ya, kita cuci tangan. Tapi kalau tangannya sudah ada noda, sudah kotor, kita jangan lagi pakai alkohol. Kita menggunakan dengan air dan sabun yang mengalir. Setelah menyentuh permukaan lingkungan atau peralatan yang terkontaminasi, sebelum makan kita cuci tangan ya. Jangan sampai kalau kita makan, tahu-tahu tangan kita ini kotor, ya terkontaminasi virus, kita tidak tahu, masuklah virus tersebut ke dalam tubuh kita. Ataupun setelah makan, sebelum menyediakan makanan, setelah tiba di rumah sakit, sebelum meninggalkan di rumah sakit. Itu sebabnya Ibu Pendeta, ya kalau dari rumah berangkat sampai di rumah sakit, Ibu Pendeta cuci tangan. Terus nanti kalau misalnya dari rumah sakit sampai di rumah, Ibu Pendeta juga cuci tangan. Jangan sampai membawa virus bakteri dari rumah sakit ke rumah. Kita juga kalau dari luar keluar dari mana-mana selalu dibilang, Pak Pendeta, Syasha harus cuci tangan dulu ya, karena selalu tangan kita inilah yang kontak kemana-mana. Kalau kita tidak cuci tangan sampai di rumah, nanti tangan kita ini juga yang membawa bakteri ataupun virus dari mana-mana ke rumah kita. Kemudian sebelum memakai sarung tangan dan setelah melepaskan sarung tangannya. Jadi apakah dengan menggunakan sarung tangan itu aman bagi kita? Mungkin kita rasa kita menggunakan sarung tangan itu, itu melindungi saya. Iya, melindungi saya. Tetapi sarung tangan yang kita sudah pakai itu udah kontak ke sana kemari, sudah berjam-jam dipakai, tidak diganti, ya. Kemudian kita menyentuh orang lain, itu sangat berbahaya sekali, ya. Berbahaya bagi orang lain. Mungkin kita merasa itu aman bagi saya, tapi sangat berbahaya bagi orang lain. Lebih baik tangan kita ini ya, kita selalu bersihkan, selalu cuci tangan. Kalaupun kita menyentuh orang lain dengan tangan kita yang sudah bersih, itu jauh relatif aman bagi orang lain, aman bagi kita dan aman juga bagi orang lain. Sehingga dikatakan bahwa kebersihan tangan mulailah dari rumah kita. Jadikan perilaku kebiasaan tertanam di dalam diri. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di zaman pandemi COVID ini adalah kita menggunakan alat pelindung diri ya, namanya APD. Ada masker bedah, ada face shield ya. Kalau dilihat di sini ada jubah, ada celemek, ada sarung tangan, ada tutup kepala. Nah, dalam 2 Tawarik 26 ayat 14 dikatakan Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong baju, jira, busur, dan batu umbannya. Jadi Raja Uzia juga pada saat mau berperang, dia menggunakan APD ya untuk melindungi tentaranya sehingga mereka menang. Nah, kita juga yang
sekarang saat ini hidup juga masih dikatakan di zaman pandemi, kita juga harus menggunakan APD. Kemudian yang pertama dan yang terakhir yang paling yang harus kita lakukan adalah etika batuk. Ya, tanpa kita sadari pada saat kita batuk dan bersin itu kita mengeluarkan droplet. Sehingga ya kalau kita batuk, tutuplah hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu. Kemudian tisu yang sudah kita gunakan batuk dan bersin, jangan kita taruh di sembarang tempat, kita buang di tempat sampah. Kemudian tangan kita yang sudah terkontaminasi tisu, kita harus cuci tangan kita dengan alkohol ataupun dengan sabun. Kemudian kalau kita cenderung batuk atau bersin, kita menggunakan masker. Bagaimana halnya kalau kita udah pakai masker, kita pengen batuk bersin? Ya sudah, kalau kita pengen batuk ataupun bersin, kita nggak perlu melepaskan masker kita. Batuklah, bersinlah di masker kita ya. Kalau sudah batuk, sudah bersin, masker kita ini boleh kita ganti dengan masker yang baru. Ya seperti itu, atau masker yang seperti ini sebenarnya secara regulasi kita menggunakan masker ini cukup 4 jam. Jadi setiap 4 jam sekali kita bisa ganti. Nah, dalam Keluaran 30 ayat 20 juga ya, pada saat bangsa Israel ini apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan Tuhan membakar korban api-api bagi Tuhan. Mungkin sekian pelajaran